Baik, kita akan langsung masuk ke materi mengenai pengamatan lingkungan dan formulasi strategi. Ya, ya, kita langsung masuk ke dalam materi mengenai pengamatan lingkungan. Ya, jadi dalam pengamatan lingkungan itu, dalam lingkungan perusahaan ada lingkungan eksternal atau lingkungan yang berada di luar perusahaan yang tidak bisa dikontrol oleh perusahaan, dan ada juga lingkungan internal yaitu lingkungan di dalam perusahaan yang bisa dikontrol oleh perusahaan. Ya, ini adalah variabel-variabel lingkungan. Ada 3 lingkaran di sini ya. Ada lingkaran merah yang di dalam, kemudian lingkaran biru yang di tengah, kemudian lingkaran biru muda yang di luar. Nah, yang mana yang disebut sebagai lingkungan internal dan yang mana yang lingkungan eksternal? Lingkungan internal yaitu yang ada pada, lingkaran warna merah. Terdiri dari structure atau struktur organisasi, kemudian culture atau budaya perusahaan, dan juga resources atau sumber daya dari perusahaan. Kemudian yang warna biru, yang di tengah, ini adalah industri atau task environment. Ini merupakan bagian dari lingkungan eksternal perusahaan. Di sini ada supplier, employee atau pegawai, kompetitor, trade association, community atau komunitas, kreditur, customer, special interest group, pemerintah atau government, dan stakeholders lainnya. Kemudian yang warna biru muda yang paling luar ini adalah lingkungan sosial. Di sini ada namanya perubahan ekonomi, perubahan sosiokultural, perubahan teknologi ya, dan yang terakhir adalah perubahan politik dan hukum. Oke. Nah, Nah, sih cara kita menganalisa setiap variabel yang ada dalam lingkungan perusahaan baik internal maupun eksternal. Jadi kita menggunakan namanya analisis SWOT ya. Kita di sini akan melihat faktor-faktor mana yang paling penting untuk masa depan perusahaan, dilihat dari internal maupun eksternal. Kalau dalam analisis SWOT itu ada namanya strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, peluang atau opportunity, dan threat atau ancaman. Nah, di sini kita bagi menjadi dua. Lingkungan internal itu terdiri dari kekuatan dan kelemahan perusahaan, kemudian lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, kita bahas dulu dari pengamatan lingkungan untuk lingkungan internal. Ya, tadi dalam gambar yang sebelumnya kita sudah melihat bahwa ada 3 poin. Yang pertama adalah struktur. Ya, cara bagaimana perusahaan diorganisasikan yang berkenaan dengan komunikasi, wewenang, dan arus kerja. Bagaimana sih struktur organisasi sebuah perusahaan? Kemudian budaya, pola keyakinan pengharapan dan nilai-nilai yang dibagikan oleh anggota organisasi. Seperti apa budaya organisasi di dalam perusahaan tersebut dan bagaimana perusahaan sudah menjalankan budayanya. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya. Aset yang merupakan bahan baku bagi produksi barang dan jasa sebuah perusahaan atau organisasi. Aset itu biasanya meliputi keahlian orang, kemampuan, dan bakat manajerial. Itu 3 hal penting yang harus dianalisa dalam lingkungan internal perusahaan. Nah, sedangkan lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan kerja atau industri, dan juga lingkungan sosial. Lingkungan kerja terdiri dari elemen atau kelompok yang secara langsung berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi-operasi utama organisasi. Jadi misalnya tadi disebutkan elemen-elemennya ada pemegang saham, pemerintah, pemasok atau supplier, komunitas lokal, pesaing, pelanggan, kreditur, serikat buruh, kelompok kepentingan khusus, dan asosiasi perdagangan. Kemudian ada lingkungan sosial, terdiri dari kekuatan umum. Nah, kekuatan tersebut tidak berhubungan langsung dengan aktivitas jangka pendek organisasi, mengaruhi keputusan jangka panjang. Nah, ini misalnya perubahan ekonomi, perubahan politik, perubahan teknologi, seperti contohnya yang kita alami saat ini adalah revolusi industri ya, dari 1.0 sampai dengan 4.0 dan sekarang masuk society 5.0. Kemudian ada juga misalnya dalam suatu negara, dalam tahun tersebut adalah tahun politik, pasti juga akan mempengaruhi, analisa lingkungan dari perusahaan, gitu. Oke. Setelah kita bahas mengenai analisa lingkungan, kita akan membahas mengenai perumusan strategi. Kalau kita mau membuat rencana strategi, sudah selesai membuat analisa lingkungan menggunakan analisis SWOT, kita masuk kepada perumusan strategi.
Pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari peluang dan ancaman lingkungan dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Jadi tetap kita melihatnya dari luar dulu ya. Kita lihat dari peluang dan ancaman lingkungan, kemudian baru kita masuk ke dalam, dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Itu adalah perumusan strategi. Oke, di sini ada definisi dari visi. Kalau dalam model manajemen strategis yang dijelaskan oleh William N. Hanger, dia langsung masuk kepada misi. Tapi di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu definisi dari visi. Sebelum kita membuat misi, pasti sebuah perusahaan harus mempunyai visi. Visi itu adalah mimpi, ya, mimpi yang ingin dicapai suatu perusahaan. Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Ini menurut Wibisono 2006. Kemudian, setelah menyusun visi, pasti perusahaan akan membuat misi, tujuan atau alasan kenapa organisasi itu hidup. Ya, bagaimana kita bisa mencapai visi dengan misi yang ada. Misi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu misi sempit dan misi luas. Misi sempit itu menegaskan bisnis utama organisasi, membatasi jangkauan aktivitas perusahaan. Jadi, hubungannya dengan produk jasa, teknologi, dan pasar. Kemudian ada misi luas, memperlebar jangkauan aktivitas organisasi. Ya, ini perbedaan dari misi. Ada misi sempit dan misi luas. Kemudian setelah menyusun misi, kita menyusun tujuan perusahaan. Ada perbedaan antara tujuan dan sasaran. Tujuan adalah hasil akhir aktivitas perencanaan. Apa yang akan diselesaikan, kapan diselesaikannya, dan bisa diukur. Tapi kalau sasaran, pernyataan mengenai harapan yang akan diselesaikan tanpa perhitungan dan tidak ada penjelasan waktu penyelesaian. Jadi nggak bisa diukur kalau sasaran. Contoh gampangnya seperti ini. Tujuan itu paling mudahnya adalah profitabilitas dari suatu perusahaan, keuntungan, ya. Kemudian efisiensi, pertumbuhan perusahaan, kekayaan pemegang saham, penggunaan sumber daya, reputasi, kontribusi untuk karyawan, kontribusi untuk lingkungan, kepemimpinan pasar, kepemimpinan teknologi, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa contoh dari tujuan perusahaan. Nah, setelah membuat tujuan, baru kita susun strateginya. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Nah, selain strategi ada namanya kebijakan. Kebijakan sendiri menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi keseluruhan. Kebijakan merupakan pedoman luas yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi. Jadi setelah kita merumuskan strategi, pasti ada namanya implementasi strategi. Kebijakan ini adalah pedoman yang menghubungkan antara perumusan dan implementasi. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai implementasi strategi. Kita akan akhiri dulu video ini, kita masuk pada video yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.